Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini kita berada di salah satu rumah sahabat Daus. Jadi di sini kita sudah komunikasi sama dia, ingin membahas sebuah penemuan baru yang ditemukan oleh sahabat Daus. Mungkin video ini mengandung aura-aura mistis guys. Jadi ikuti terus videonya. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol di bawah subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini. Oke, kita langsung ketemu sama orangnya. Mudah-mudahan dia tidak pergi kerja guys, karena kemarin sempat kesini dan orangnya pergi kerja guys. Let's go. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke, baik teman-teman, jadi kita sudah berada di rumah sahabat Daus. Kita mau melihat batu itu bentuknya seperti apa, karena saya juga penasaran guys bentuknya seperti apa. Karena saya komunikasi sama orangnya, katanya dia menemukan batu di dalam telur pada saat itu guys. Jadi kita langsung tanya-tanya sama orang yang menemukan batu tersebut guys. Ikuti videonya. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol di bawah subscribe, like, dan komen video ini guys, sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini. Jadi kita langsung panggil sahabat Daus. Oke, jadi kita sekarang bersama sahabat Daus yang sudah menemukan batu di dalam telur guys. Jadi kita mau tanya-tanya pada saat itu, ini boleh kan bang? Ya. Bang, bolehkah saudara? Nah, saudara aja Panggil saudara? Ya, Oke, siap. Kita sudah teman lama gitu kan. Iya. Jadi kita sempat komunikasi sama saudara Daus dan saya juga penasaran mau melihat batu ini bentuknya seperti apa, videonya, karena sempat di video kan? Ya sempat pas waktu itu pas saya kaget, saya kepikiran, saya akan balik saya video ini kan sebagai barang bukti kan saya dapat. Jadi pas saya mau video itu kalian panggil orang tua kaget. Oh, ada orang tua? Ada orang tua. Kaget? Orang tua saat itu panik. Panik? Panik. Ada videonya? Ya, saya Jadi pada saat itu orang tua memang kaget karena orang tua tidak tahu ini benda apa yang berada dalam telur ya. Ya karena gini, orang tua saya ini pas dari kampung gitu kan, dari Iya. kampung di Tanah Sulawesi, Sulawesi Selatan tuh, dia dari kecilnya tuh biasanya memang dia sering pelihara bebek. Dia dari kecil pelihara bebek sampai dia tua, bercucunya aja itu lebih selusin. Dan barusan dia Ini- sudah 2 jenis rambutnya, saudara. Dia baru menemukan yang seperti itu. Saya juga pertama kali dengar yang namanya batu di dalam telur. Nah. Kan seperti yang Ya, sering kita biasanya. alami, yang sering kita dengar itu Ya. seperti Di- ulau besi atau ulau bunga apa begitu kan. Kalau ini rebam ayam gitu, ayam jantan apakah itu ya? ini pertama kali dengar, Ya. jadi penasaran. Biasanya kan di luar, mau ini kok di sedikit dalam. cerita tentang batu itu guys. Jadi tepatnya pada hari Pada hari itu hari Rabu menjelang malam Kamis, pas sebelum azan maghrib sekitar mau jam 6 gitu. sudah cari di YouTube. Sudah saya sempat cari-cari ya, tapi nggak ada gitu. Jadi yang buat saya ini berpikiran untuk menawarkan kepada saudara Asdar untuk mendokumentasikan sekalian membuat konten Ya. supaya para teman-teman dan saudara-saudara ini bisa kasih saya sedikit pemahaman lah soalnya Tentang batu ini. ya Karena saya pertama kali. ya karena saya kebingungan gitu. Nah dan sebelum menemukannya itu pun ada memang petanda-petanda yang kayak gimana yang saya rasakan itu ya sampai ke nemunya. Terus saya sempat juga sakit cuma semalam, pas bangun pagi langsung itu, sembuh. Nah gitu. Oh iya, mungkin efek dari Ya batu ini. mungkin gara-gara itu, karena saya kepikiran semalaman sampai sekitar sampai jam 2 baru saya tidur. Pas saya bangun jam 8 pagi. Jadi setelah penemuan batu ini apa yang dilakukan? Jadi Mau dibuang atau bagaimana? Nah gini, awal ceritanya kemarin orang tua itu sempat buang gitu. Nah dia karena dia saking Ya seperti videonya yang paniknya aku gitu lihat, kan, memang orang tua panik mau buang karena batu. memang aneh gitu kan. Heeh. Jadi dia sempat buang, tapi saya nahan, bang jangan dibuang, ini benda langka. Jangan pernah saya dengar yang seperti ini, kan saya juga biasanya tuh dengar seperti itu, berbicara sama teman-teman juga ataupun orang-orang tua biasa kan, sering dengar cerita gitu
Ini langka tua. sekali, ini aura-aura mistis ini Pak. Nah, lagi nih, Langka sekali nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini Ya. batu apa, semoga teman-teman bisa bantu kegunaannya lah. apa, yang kalian tahulah kegunaannya apa, untuk apa begitu. Jadi kita juga bisa tahu. Ini sekedar dokumentasi untuk kalian, supaya kalian juga ketika ada pemahaman tentang batu seperti ini bisa sharing-sharing Ya, sharing sama lah informasi siapa tahu. saudara Daus. Siapa tahu bisa berikan saya sedikit informasi karena saya sempat kebingungan juga, kepikiran juga, sampai sulit tidur juga gitu kan karena sempat sakit pas Berapa hari? Nah, pas nemunya itu, nah saya itu kan mau makan telur tuh. Jadi pas sudah nemunya, saya simpan bagus-bagus. Saya amankan dulu karena orang tuh panik kan, jadi saya amankan dulu tempatnya di kamar saya, amankan. Terus itu saya bareng-bareng dulu, rokok gitu kan. Rokok satu batang nyebat lah. Ya gitu, nah sambil mikir gitu kan bingungan kita ini. Jadi saya bilang orang tua tenang aja, nggak apa-apa itu. Jadi setelah itu sekitar jam berapa ya? Jam setelah sholat isya lah kalau nggak salah. Jadi saya ambil telur lagi. Saya ambil telur lagi karena memang saya hobinya memang dari kecil lah, memang hobinya makan telur gitu kan. Ya mulai dari kecil hobinya memang makan telur. Orang tua juga suka pelihara kan. Jadi ini pertanyaannya, ini telur ayam atau telur bebek? Bebek. Telur bebek. Bebek sendiri. Ada berapa ekor? Kalau dulu sih ada sekitar 50-an atau 30-an gitu dulu ya, pas masih memang saya sering jual bebek sekalian jual telur kan. Jadi dari kecilnya juga orang tua memang yang sering dagang telur kan. Ini menurutmu kemungkinan kegunaannya untuk apa? Menurutmu lah. Oh, kalau menurut saya pribadi sih apa ya? Mungkin ini adalah berkah ataupun rezeki yang diberi sama Tuhan lah untuk dijaga. Ya, amanah lah. Amanah dari Tuhan untuk dijaga, dirawat gitu kan. Karena memang ada hal-hal aneh sih. Ya, Sering-sering dari sebelum nemu sampai nemunya sampai sekarang, karena ini kan sudah masuk 3 malam Jumat. Ini malam Jumat ya. Ya. Kebetulan malam Jumat. Malam Jumat ini malam. Malam Jumat. Wah, Karena memang saya kan perjanjiannya saya bilang malam Jumat. anak mau pulang kampus ini. Karena kebetulan nggak tahu, ada sendirilah yang maksudnya memperingati saya, memang harus waktu kayak tertentu lah baru saya perlihatkan. Orang ini yang lihat batu ini baru sekitar saya, aji saya, orang tua saya, ibu saya, keponakan saya, Ya. sama kita, sama saudara. Baru 4 orang yang saya perlihatkan. Jadi enggak apa-apa di Nggak apa-apa, enggak apa-apa. buka aja. Sudah agak ngeras juga sih. Oh, getar aku Daus. No. Jadi bentuknya itu seperti ini guys, seperti batu biasa, cuman ini ditemukan di dalam telur Bebek. itik. Tik bebek sama ya. Ya. Bentuknya itu kecil guys, bentuk hati. Itu kalau saya nggak salah sudah 3 kali perubahan warna ya kayak. Oh, getar aku Daus. Bismillah ya, salawat ya. No. Kalau udah bismillah ya. Mau lipat jelas, kalau mau bicara saya letak di piring putih. Ya. Kita mau di video ya. Kenapa saya simpan itu sendoknya kan? Kebetulan ini yang sendok saya Pakai pakai sendok masak ini? mie gitu Nah, sama cangkangnya saya simpan. Kalau isinya saya kembalikan lagi ke bebeknya, ke kandangnya gitu kan. Nah, ini ada juga sedikit isinya lah yang saya keringkan. Jadi jadi kemarin batu ini sempat dijemur berapa hari? Saya jemurnya sih cuma hari Jumat aja sih. Hari Baru 3 kali. 3 kali. 3 kali jemur sudah ngeras. Tapi 3 kali jemur 3 kali berubah kayak. Karena saya juga heran, karena ini juga masih ada mau perubahan lah, belum full sekali. Karena masih ada yang ingin terkelupas sepertinya. Jadi konten kita kali ini guys mistis sekali, karena saya juga baru pertama kali dengar ada batu di dalam telur
Ya, Jadi saya juga penasaran, sekalian kita buatkan untuk kalian nonton guys. Siapa tahu juga ada tahu tentang batu seperti ini, bisa komen di bawah video ini. minum. Ya. Saudara. Nggak jelas ya, sebentar ya. Iya. Biasa ya. Jangan dilihat jarinya, tangannya soalnya baru dari laut guys. Nah ini bentuk perubahan yang ketiga guys. Yang ketiga. Cuma dia ini masih berubah. Ketika dia sentuh air masih berubah. Dia masih pengen terkelupas gitu lah. Ini masih saya kupas tengah karena kebetulan itu aja yang mau terbuka kan. Sebentar aja saya kupas. Yang saya sentuh terkupas saya buka. Nah ini cangkangnya ya masih saya simpan, masih ada sedikit putihnya yang saya keringkan. Kalau ini beras sengaja saya simpan supaya airnya itu enggak apa ya namanya, Bisa menyerap ke itu. tapi yang bikin anehnya guys gini, yang bikin saya heran kok cangkang ini kan masih ada isinya, saya simpan nih sekitar sesendok 2 sendok gitu kan, saya keringkan untuk putihnya di dalam. 2 malam sampai 3 malam nggak pernah bau, Ya. nggak pernah bau, masih seperti kita baru pecah telur baru. Anehnya di situ guys, karena setiap malam saya buka kan. Nah, jadi kalau saya keringkan nih dari contohnya itu dari jam 7 atau dari jam 8 agak panas, hangat-hangat sudah matahari, itu di hari Jumat cuma saya jemur tuh sampai sholat asar aja. Nggak tahu sih terbesit di pikiran seperti itu. Nggak tahu tiba dari mana saya kepikiran begitu, cuma begitu aja sih. Jadi teman-teman komen, siapa tahu kalian tahu tentang sejenis ini apa, Bisa berikan saya kegunaannya untuk apa, bisa langsung ketemu sama sahabat Daus. Komen di bawah atau video. komen aja langsung ke channel Astardar ya. Nanti dia informasikan ke saya. Soalnya ini sudah berapa lama ya? 2 minggu. 2 minggu dia tunggu saya. Kebetulan saya sibuk di laut kan, karena aktif di laut. Sudah 2 minggu guys kita datang ke sini. Daus baru tidak ada, dia ah. sementara turun ke laut. Ya karena kebetulan saya Untuk kemarin. carikan ceweknya wampenek guys ya. Oh enggak juga sih. Celah kelar rezeki. Wisuda dulu. Iya iya iya. Itu yang dicurikan uang dulu tuh. Jadi gimana saudara? Apa sampai di sini atau saya mau jelaskan lagi? Selain batu ini, penemuan apa lagi yang pernah saudara Daus temukan? Ada beberapa sih, coba nggak saya ambil karena gini, saya lebih mempercayai kata hati saya daripada pikiran saya. Kalau hati saya mengatakan iya, saya ambil. Kalau tapi hati saya mengatakan iya, saya tidak ambil. Jadi batu apa yang kemarin pernah ditemukan? kemar- Batu atau bunga? Kemarin ada sempat kayak apa namanya, kayak Badik, sajam. kurang lebih kayak gitu, nah disuruh ambil kan. Nah, Kebetulan saya tuh waktu itu kerjanya di kelapa sawit di kebun ya, di daerah mana ya, daerah Sungai Batang kayak di gunung tinggi situ. Kebetulan saya tuh ada di puncak tuh. Nah di puncak kan lagi nyantai kan, habis kerja ini habis selesai nyantai, habis tolak apa namanya, dorong kelapa sawit itu kan, turun gunung. Pas sorenya sekitar jam-jam 5 tuh saya naik, karena kalau di atas tuh kalau jam-jam 5 enak kalau kita mau lihat matahari terbenam gitu kan. iya. Nah kebetulan teman sekitar 20 menit kami di situ cerita-cerita, pasti 3 orang, semua laki-laki ya, teman kerja sama yang punya kebun tuh. Kebetulan saya dipanggil kerja aja saat itu. Ada juga sih pas, nah gini, pas sih waktu itu, nah teman-teman ini pengen turun sudah, tapi saya keenakan karena anginnya enak gitu kan, sampai kayak mau ketiduran. Nah saya bilang turunlah dulu, saya masih mau rokok-rokok gini kan, masih mau nyantai-nyantai dulu, minum air panas di atas kan, kayak bawa naik air panas juga. Nah pas itu, pas dorong mereka itu di pertengahan gunung mau jalan turun ke tempat peristirahatan, pondok-pondok gitu kan. Pas sudah teman-teman saya nak kelihatan tuh, tiba-tiba Dari tisu kering aku bang. aduh tuh, biasa ini Biasa. ini apa ya, efek dari hawa laut. Oh iya. Karena ini saya baru balik kemarin sekitar sebelum maghrib. Baru sampai? Nah, sampai di rumah sebelum sholat isya, karena kesini sepit dulu kan.
alhamdulillah juga rezeki ya. Wah, sebelum naik ke Nukan alhamdulillah Adalah Ada. dipakai untuk naik nunukan sudah. Walaupun memang sudah ada yang disiapkan, tapi alhamdulillah ada tambahnya yang bisa digunakan lah untuk apa ke depannya nanti. Karena kebetulan banyak juga yang ingin kan dibuat. Nah, pas waktu itu tiba-tiba ada seperti bisikan. Bisikan di sinilah. Seperti bukan di telinga sih sebenarnya, di dalam hati. kayak di dalam hati gitu. Turun kamu ke sini, ambil yang saya perlu, ambillah ketika kamu ikhlas. Benda itu, tapi tiba-tiba kayak situ kayak saya orang linglung, tapi badan saya itu biasanya saya lost control, sempat lost control sekitar sempat 2 menit kan, lost control, rokok saya itu terdiam, lost control itu kan, tapi saya masih aktif di dalam, maksudnya pikiran saya itu masih berjalan. Ya. Kok saya gini itu kan, tapi itu berbicara pas itu cuma sekitar 5 detik 7 detik sih, cepat sih tapi saya jelas dengarnya gitu kan, langsung saya dengar bola ambil di bawah. Ternyata pas itu sebelumnya saya mau turun tuh. Nah, saya langsung pas itu sudah selesai bisikan tuh, tiba-tiba saya sadar kembali. Wah, panik lah ini kan, tiba-tiba ada kayak gitu. Saya lah lah ini, jalan Lari. cepat-cepat turun. Enggak lari juga sih. Maksudnya jalan cepat Tapi gitu lah. kiri lah. Enggak juga. Maksudnya percepat lah jalannya gitu kan. Ya gini-gini lah. Enggak juga sih. Santai-santai cuma agak cepat kan turungan kan. Karena turun memang agak tinggi sedikit di gunung-gunungnya gitu. Jadi pas pertengahan gunung saya mikir, bahkan itu langsung terbesit di pikiran saya, lokasinya di sini. Jadi diambil. Tunggu dulu. Pas terbesiknya di pikiran saya itu, saya singgah dulu di batang kelapa sawit itu kan. Iya. Saya nyandar. Pas saya nyandar, saya sambil mulai rokok saya nih kan, karena agak panik gitu kan. Aneh lah perasaan gini. Tapi sambil selawat, sambil baca-baca doa gitu kan, menurut kepercayaan saya. Tiba-tiba langsung terbesit di hati saya, janganlah ketika kamu, maksudnya dalam hati saya itu, kalau memang saya ini nggak ikhlas menerimanya, ngapain saya ambil kan? Iya. Kalau begitu ikhlaskan aja lah. Ini yang saya maksudnya diperlihatkan, ikhlaskanlah untuk di sini. Karena kenapa? Saya juga punya dari leluhur. Karena kebetulan aja yang diserahkan kepada saya, diwariskan lah. Seperti kerajaan-kerajaan lah. Ya, Kita nggak tahu juga yang sol-sol begitu. Ya, jadi ceritanya orang tua sih kayak gitulah, kurang lebih seperti itu, peninggalan-peninggalan begitu yang ditemukan. Kalau setelah keren ini sekarang melalui penarikan kan, Iya. penarikan ataupun nemu langsung gitu. Nah, kebetulan saya sudah generasi kelima yang diwariskan. Jadi saya pikirannya ke situ, ada juga. Ya, ngapain kenapa saya mau rawat yang lain, sedangkan saya punya sendiri kan, dari orang tua langsung, dari lahir sudah dikasih, diwariskan. Jadi saya biarkan aja. Jadi saya jalan. Nah, pas besoknya kan saya sudah ceritanya saya terima nota ya. Sudah terima nota, sudah selesai saja. Bentar kita selesaikan aja. Oke guys, jadi sampai di situ saja videonya karena Kebetulan sudah maghrib juga. Kita ada kegiatan lain. Iya. Jadi ketika kalian tahu ini batu apa, bisa komen di bawah video ini supaya kita tahu kegunaannya apa. Oke, terima kasih. See you the next video.